Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Expero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Expero channel. Dan tentunya kali ini kita akan kembali di konten Ramal Expero. Di Ramal Expero kali ini saya akan membahas dan juga meramalkan tentang seorang penyanyi dangdut yang masih cukup muda, dan dia kembar ya, dan salah satunya sudah menikah, yaitu Rizky 2R. Ya, jadi Rizky 2R ya, karena 2R maksudnya Rizky dan Rido. Nah, yang sudah menikah adalah yang Rizky ini ya. Dan saya juga cukup suka lagunya ya, yang Kembalilah Padaku itu ya, karena ada video klipnya itu sambil main sulap itu luar biasa. Lagunya juga bagus, dan tentunya di momen pernikahan kali ini cukup istimewa ya, dan cukup membuat ya ada banyak penonton juga yang mengatakan bahwa kenapa Rizky kok tidak jadi ini sama Lesti ya, kenapa kok malah sama yang lain ya. Tapi ya itulah takdir ya, itulah jodoh ya, tidak bisa diprediksi. Bisa saja pacaran sama si A udah lama banget, tapi nyatanya nikahnya dengan si B ya, bisa aja. Jadi saya akan mencoba meramalkan bagaimana sih hubungan ya dari hasil ya, karena mereka sudah menikah ya, kira-kira kedepannya seperti apa nih kehidupan rumah tangga dari Rizky dan Nadia. Saya juga akan mencoba membaca dan melihat kecocokan antara Rizky dan Nadia ya, mau bilang Rizky Nadia. Dan sebelum kita masuk ke Ramal Expero kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Expero channel. Jadi saat ini saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, dan langsung saja ya, kita akan mulai Ramal Expero pada hari ini. Dan saya akan mengambil 3 lembar kartu ya. Jadi saya akan melihat kecocokan antara Rizky dan Nadia, kemudian juga kira-kira bagaimana nih kedepannya tentang rumah tangga mereka. Sebelumnya saya akan mengajaknya terlebih dahulu, dan saya ingatkan sekali lagi buat kalian yang ingin request kira-kira artis siapa atau public figure siapa yang ingin diramal oleh saya, langsung saja tulis di kolom komentar, dan juga sertakan alasannya ya. Dan buat kalian yang ingin diramal secara langsung oleh saya, ingin konsultasi tentang kira-kira percintaan, karir, keuangan, kesehatan, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di @aditex_expero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup. Saya akan ambil kartu yang pertama. Rizky dan Nadia. Dia kartu yang pertama. Ya, di sini saya melihat bahwa sebenarnya Nadia itu sempat ada keraguan ya, keraguan sebelum menikah ya. Sebelum menikah dengan Rizky, Nadia agak-agak ragu kira-kira Rizky ini cocok atau tidak untuk dirinya ya. Jadi sepertinya keraguan itu masih ada, dan juga bisa dibilang cukup mendadak, karena Rizky prosesnya adalah kalau di Islam itu ta'aruf ya, jadi tidak pacaran ya, langsung saling ya ketemu berapa kali, kalau tidak salah ketemu berapa kali, terus langsung menyatakan maksud dan tujuannya kepada pihak dari Nadia, pihak keluarganya ya, dan Nadia sendiri. Dan di sini saya melihat bahwa Nadia cukup ragu-ragu melihat seorang Rizky yang notabene mungkin karena Rizky adalah dari pihak
entertainer ya, dari entertainer, dan Nadia sendiri bukan dari bukan sosok atau seseorang yang dari entertainer. Jadi mungkin itu salah satu yang membuatnya ragu kira-kira Rizky itu sosok yang cocok atau tidak untuk dirinya. Nah, di sini saya melihatnya agak itu tadi ya, ada keraguan dari Nadia. Namun keraguan itu saya lihat sudah jelas ya, sudah terlihat dan tidak perlu diragukan lagi, sudah hilang karena sang Rizky sudah menunjukkan keseriusannya dengan meminang dan menikahi Nadia ya. Jadi awalnya agak ragu ya. Jadi agak bingung kira-kira diterima atau tidak ya. Jadi akhirnya Nadia memberikan keputusan bahwa menerima lamaran dari Rizky. Selanjutnya saya akan ambil kartu yang kedua. Kartu yang kedua, ini dia. Ya, di sini saya melihat bahwa hubungan mereka sebenarnya sudah saling melengkapi, dan juga bisa dibilang dari kartu yang pertama tadi ya, dari sisi keraguan dari Nadia itu tertutupi dari apa yang saat ini dia sudah mulai mengetahui dan mulai bisa mungkin membaca karakter dari seorang Rizky. Dan sosok dari Rizky memiliki karakter dan juga mungkin sifat yang akan melengkapi sisi lain dari Nadia ya. Jadi mereka akan saling melengkapi, dan tentunya di sini saya melihat semuanya itu sudah ada ya. Jadi yang apabila ada yang negatif itu akan ditutupi oleh sisi positif dari pasangannya ya. Jadi akan saling melengkapi, dan itu akan membuat hubungan atau rumah tangga itu akan menjadi semakin kuat dan juga semakin berwarna tentunya. Nah, di sini saya melihat ya, di kartu The World ini saya melihat dari segi materi, baik dari segi kesiapan ya, dari pokoknya segala faktor yang dibutuhkan dalam berumah tangga itu mereka sudah cukup siap dari segi mental dan juga dari segi papan, sandang, pangan ya. Jadi dari kebutuhan sekunder, premier, tersier itu mereka akan berkecukupan ya. Saya lihat mereka akan berkecukupan dan rumah tangganya cukup berwarna, dan saya melihat akan jauh dari resiko apabila ada masalah atau mungkin problematika hidup. Itu memang pasti ada ya di semua kehidupan. Namun di hubungan rumah tangga antara Rizky dan Nadia, saya melihat mereka akan cukup terlindungi ya. Terlindungi dalam arti mereka akan jauh dari gosip-gosip miring yang akan membuat hubungan mereka menjadi renggang atau malah mungkin menjadi pecah. Jadi saya melihat mereka akan jauh dari hal-hal tersebut. Nah, jadi semoga saja dari segi saling melengkapi ya, mereka yang saling melengkapi bisa menjadi patokan dan juga akan mempererat hubungan mereka berdua. Selanjutnya saya akan mengambil kartu yang ketiga. Kartu yang ketiga ini dia. Ya, di sini saya melihat bahwa cukup banyak orang dan pihak yang bahagia dan juga mendukung hubungan ini terjadi, pernikahan ini terjadi, dan
bisa dibilang adalah keputusan yang mungkin di beberapa kalangan cukup mengagetkan, karena itu tadi ya, agak mendadak, dan kemudian juga jauh dari gembar-gembor masyarakat, dan tiba-tiba tidak terlalu lama langsung membuat pesta pernikahan. Mungkin membuat orang kaget, tapi kagetnya itu mereka menjadi senang karena ya nggak tahu ya, mungkin karena mereka berdua memancarkan aura positif ya, dan juga banyak pihak-pihak yang bahkan dari pihak Lesti sang mantan itu datang dengan gembira dan dengan tabah ya, dan juga itu cukup sulit ya, pacaran udah lama, kemudian ternyata sang mantan menikah dengan wanita pujaan hatinya yang sekarang, dan dia datang di hari pernikahannya. Mungkin kalau orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan mungkin tidak akan datang, namun pihak Lesti dan juga pihak keluarganya Lesti bahkan datang dan juga tetap memberikan selamat, memberikan doa restu yang terbaik untuk Rizky dan Nadia. Nah, di sini mungkin bisa digambarkan dari kartu ini, mungkin yang dimaksud pihak-pihak yang bahagia ikut berbahagia juga ya, itu mungkin dari pihak sang mantan tadi ya, dari Nadia, kemudian dari keluarganya, mungkin dari pihak-pihak terkait ya. Yang namanya pernikahan pastinya cukup banyak yang membuatnya bahagia ya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa pernikahan ini cukup positif, dan juga banyak pihak yang mendukung, meskipun kesannya seperti terlalu cepat ya. Mungkin kalau terlalu cepat, jadi ada sedikit yang kaget dan berpikir, wah ini bener nggak sih, tapi ternyata ya nyatanya mereka menikah dengan lancar, dengan baik. Dan di sini saya melihat dari ketiga kartu tadi auranya positif semua ya. Yang pertama ini tadi adalah sebuah keraguan, kebimbangan, dan yang kedua ini adalah lambang mereka cukup saling melengkapi satu sama lain. Jadi mereka akan saling mengisi apabila ada yang kurang, apabila ada yang bisa dibilang seperti lubang ya, ada yang misalkan di jalan itu ya, ada lubang yang rusak, yang bolong, akan ada perbaikan ya, akan ada yang menutupi, yang ada yang membuat jalan itu menjadi halus lagi, menjadi baik lagi, bisa dibilang seperti itu. Dan di kartu yang ketiga ini saya melihat banyak pihak yang terkait dari pernikahan Rizky dan Nadia itu bahagia dan memberikan respon yang positif, juga memberikan doa terbaik bagi kedua mempelai ini. Dan juga dari pihak fans Rizky juga sangat bahagia juga melihat idolanya sudah menikah ya, meskipun kemarin mungkin yang mengikuti acara di televisi ya, acara dangdut di televisi, mungkin mereka ya cukup kaget seperti tadi yang saya bilang, cukup kaget. Ternyata malah putus dengan Lesti, kemudian menikah dengan yang lainnya. Namun itu tadi ya, itu semua adalah rahasia Tuhan yang pastinya adalah mungkin yang terbaik yang saat ini dipilih olehnya. Dan saya juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Rizky dan Nadia. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan segera diberikan momongan. Itu tadi ramalan saya dan juga membaca kecocokan dari Rizky dan Nadia. Saya lihat mereka cukup cocok di waktu yang singkat ini ya, dan semoga itu tadi keluarga mereka selalu dilindungi, selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan.
dan juga jauh dari gosip-gosip miring. Dan mungkin di episode selanjutnya saya akan mencoba meramalkan sang mantan dari Rizky, yaitu Lesti ya. Saya akan mencoba meramalkan Lesti di episode selanjutnya. Jadi tunggu saja episode selanjutnya biar kalian gak ketinggalan ya. Jangan lupa buat yang belum subscribe langsung saja untuk subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari Adit Esquero Channel. Oke, dan saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.